Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Diary Cup TV. Jua-jua, horas, menjua-jua. Jumpa lagi dalam Pedas, program yang berisi rangkuman seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan. Bersama saya, Nia Situmorang, inilah Pedas edisi ke-36 selengkapnya. Informasi pertama kita awali dari Medan. Bupati Edi Brutu menghadiri rapat koordinasi penyelamatan kawasan Danau Toba di Gedung Aha Nasution Makodam 1 Bukit Barisan, Selasa 6 Agustus 2022. Rakor ini turut dihadiri oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin, Sekretaris Daerah Arif Nugroho, Bupati, Dandim, dan Kapolres sekawasan Danau Toba, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta pegiat lingkungan di Danau Toba. Usai rakor, Bupati menyampaikan elemen masyarakat khususnya pelaku wisata di kawasan Silahi Sabungan diminta untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan kawasan Danau Toba. Bupati meyakini dengan menjaga Danau Toba selalu bersih dan tidak tercemar, maka wisatawan akan datang dalam jumlah banyak untuk melihat Danau Toba. Bupati menambahkan kegiatan lain untuk menjaga kawasan Danau Toba yakni melakukan penanaman pohon dan mengeluarkan himbauan mencegah pembakaran hutan. Sementara Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin dalam paparannya mengatakan, untuk menyelamatkan kawasan Danau Toba harus upaya bersama. Dalam hal ini, TNI, Polri, pemerintah daerah, bupati dan wali kota, pegiat lingkungan, dan juga elemen masyarakat. Informasi selanjutnya dari dunia teknologi. Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Medan memberi kesempatan kepada tenaga pengajar tingkat SD dan SMP mengembangkan potensi digital melalui pelatihan pengenalan coding dalam pemanfaatan digitalisasi sektor pendidikan bertempat di Aula SMK Negeri 1 Sidikalang, Selasa 6 September 2022. Pelatihan pengenalan coding untuk tenaga pendidik SD dan SMP merupakan sebuah terobosan baru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memajukan kemampuan tenaga pendidik serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pelatihan yang akan berlangsung selama 3 hari ke depan ini dibuka secara virtual oleh Bupati Dairi, Dr. Edi Keleng Ate Brutu, dan dihadiri oleh Kepala BBB SDMP Kominfo Medan, Dr. Andus Ibar Samekto, MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Arianto Tinambunan, Kepala Dinas Pendidikan Fatimah Buang Manalu, serta 75 orang tenaga pengajar dan guru SD SMP se-Kabupaten Dairi. Dalam arahannya, Bupati Dairi menyampaikan pelatihan ini akan menegaskan bagaimana mengintegrasikan coding ke dalam pendidikan SD dan SMP melalui konsep dasar dan praktik yang relevan. Dijelaskannya, para peserta akan mempelajari konsep-konsep dasar yang relevan di lapangan sehingga anak didik terbiasa dengan alat dan metode pengajaran terkait. Sebelumnya, Kepala BBB SDMP Kominfo Medan, Dr. Andus Irbar Samekto, MSI, mengatakan Kementerian Komunikasi terus berniat bagaimana percepatan transformasi dapat berlanjut, termasuk bagi guru dan tenaga pengajar. Salah satu upayanya, kata Ibar, adalah bagaimana kita bersama memaknai dan beradaptasi dengan digital itu sendiri. Kita beralih ke informasi program pengembangan pertanian terpadu. Pengembangan pertanian terpadu di Parbuluan dan pengembangan lahan pertanian untuk komoditi jagung di Tanah Pinang terus dikebut. Dalam kurun 2 minggu ini, Bupati Edi Brutu sudah 3 kali menghadiri rapat undangan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Rapat perdana bersama Gubernur beberapa waktu lalu, Bupati Edi Brutu memaparkan soal usulan pengembangan pertanian terpadu. Rapat kedua, Bupati memaparkan kepada 2 Dirjen Kementerian Pertanian tentang usulan pengembangan pertanian di Dairi. Untuk ketiga kalinya, Selasa 6 September 2022, Bupati Edi Brutu kembali rapat bersama Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan dalam rapat tersebut Bupati memaparkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pertanian terpadu
terpadu di Dairi. Bupati mengucapkan terima kasih atas besarnya perhatian Pemprov Sumut dan perbankan untuk Dairi dalam mewujudkan pertanian terpadu di Tanah Pinem dan Parbuluan. Bupati juga mengucapkan terima kasih atas masukan dari undangan rapat. Baginya ini adalah salah satu wujud perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian terpadu di Dairi. Dari Medan kita kembali ke Dairi. Bupati Dairi, Dr. Edi Keleng Atebrutu menerima kunjungan kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI yang dipimpin oleh Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM sekaligus Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan HAM RI BK Ulung Hapsara, Kamis 8 September 2022. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM sekaligus Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia RI BK Ulung Hapsari bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Dairi dalam rangka sosialisasi hak asasi manusia di Kabupaten Dairi. Mengawali paparannya, BK Ulung Hapsara menyampaikan sejarah kehadiran Komnas HAM di Indonesia sebagai komisi peradilan tertua di Indonesia yang dilatar belakangi akan maraknya pelanggaran HAM di era tahun 90-an di mana mekanisme penyelesaiannya pada saat itu belum terbentuk. Sementara itu, Bupati Dairi mengungkapkan dalam menegakkan hak asasi manusia dibutuhkan sinergitas antara pemerintah, Komnas HAM, aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan maupun organisasi masyarakat lainnya. Di akhir sambutannya, Bupati mengharapkan ke depan Kabupaten Dairi mampu memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia. Sosialisasi HAM turut dihadiri Forkopimda seperti Kapolres Dairi dan Dim 0206 Dairi, Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, para kepala OPD, camat, serta beberapa kepala desa. Masih di hari yang sama, kunjungan kerja ini kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi melalui saluran radio RPD FM 101.6. Pasca kenaikan harga BBM, Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Atebrutu bersama unsur Forkopimda yang dihadiri Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman melakukan dialog publik bersama organisasi mahasiswa Dairi dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan Jumat 9 September 2022 di Gedung Nasional Jauli Manik, Sidikalang. Pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM pada 3 September lalu, berbagai reaksi protes di berbagai daerah pun muncul, tak terkecuali di Kabupaten Dairi. Namun aksi protes itu disampaikan oleh organisasi kemahasiswaan dan pemuda secara lebih santun melalui jalur dialog bersama pemerintah. Saat menyampaikan kata sambutan, Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Atebrutu menegaskan bahwa dialog publik bersama organisasi mahasiswa dan kepemudaan tentu lebih efektif. Bupati mengakui bahwa sikap pemerintah dalam menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang sulit. Bupati menegaskan dirinya siap menerima dan melanjutkan aspirasi mahasiswa untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Sementara itu, menanggapi masukan dari para mahasiswa, Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman mengapresiasi langkah awal yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa dalam melakukan dialog publik dalam mencari solusi pasca kenaikan harga BBM. Wahyudi menyebut, selaku abdi negara yang tugasnya melayani dan mengayomi masyarakat, akan senantiasa menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif. Informasi berikutnya, pengurus daerah Al-Wasliyah beserta organ bagian Muslimat GPA dan IPA Kabupaten Dairi periode 2021-2026 secara resmi dilantik oleh Ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara Sabtu 10 September 2022 di Gedung Olahraga Sidikalang. Pelantikan kepengurusan tersebut dihadiri oleh Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Atebrutu yang juga Dewan Penasehat Al-Wasliyah Kabupaten Dairi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Dairi Edi Brutu menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus daerah Al-Wasliyah yang telah dilantik. Kepada pengurus daerah Al-Wasliyah, Bupati berharap semoga amanah dan bisa bersinergi membangun Kabupaten Dairi. Sementara itu, Ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara mengatakan kepada pengurus yang telah dilantik, tanggung jawab di depan mata akan semakin besar. Ia berpesan, semua harus satu langkah, berkontribusi membangun Dairi. Ia menegaskan, jabatan yang diemban adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Adapun pengurus daerah Al-Wasliyah Kabupaten Dairi yang telah dilantik adalah Wahyudi Limbong sebagai Ketua, Sekretaris Julkifli Fahmi, dan Bendahara Adlan Saufi Lubis.
Informasi pelantikan kepengurusan Al-Wasliyah Kabupaten Dairi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas edisi ke-36 kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya Nia Situmorang dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Dairi Cup TV.